Walaupun pahit, walaupun berat, gimana kalau kita serahin semua ke Tuhan? Gimana kalau kita hanya tinggal percaya dan setia? Tapi dari setiap kata-kata yang Kak Mary sampaikan itu luar biasa banget. Mungkin aku juga merasa Tuhan menyampaikan pesannya lewat video dari Kak Mary. Amin. Jadi memang Tuhan juga mau kita berusaha dulu. Iya. Dan dari situ baru kita mungkin kayak berserah, tapi bukan pasrah. Iya. Bagaimana bila ku serahkan semua yang tersisa dari dayaku. Pada waktu aku masih kecil, aku sempat kayaknya nyawanya hampir lewat. Oke. Rencanamu adalah lagu terbaru yang kamu ciptakan di tengah pandemi. Dan ini kata-katanya luar biasa. Gelap, hilang arahku, lenyap, hilang harapku. Jeritan pribadi kah? Udah pasti. Karena pandemi ini amat sangat membingungkan untuk aku yang seorang penyanyi. Yang selama ini setiap minggu pasti 2 atau 3 kali terbang. Terus tiba-tiba 1 tahun benar-benar gak ada pemasukan. Terus harus beradaptasi dengan semua yang berhubungan dengan sosial media. Sedangkan aku amat sangat gaptek. Aku merasa kayak agak kaku gitu dengan sosial media. Dan ya aku berusaha untuk beradaptasi. Karena memang sudah suka gak suka kita memang harus masuk ke dunia digital. Tapi aku merasa bahwa banyak hal yang aku kebingungan gitu dengan menyesuaikan pandemi ini gitu. Gimana cara aku bisa tetap produktif, gimana cara aku tetap bisa semangat gitu atau punya ide. Karena aku biasanya menjalankan hal yang udah pasti-pasti aja gitu. Ada banyak hal baik terjadi di pandemi karena jadi mau keluar dari zona nyaman, tapi tetap ini adalah masa termembingungkan dalam hidup aku. Kayak aku harus ngapain gitu. Banyak yang aku coba kayak jualan gitu. Kayak banyak yang dilakukan oleh banyak orang juga. Kos-kosan. Iya, kos-kosan itu memang aku merasa aku pengen meneruskan biar rumah itu tetap hidup, rumah di Jogja. Iya. Dan aku merasa kayak ini bukan cuma aku aja yang mengalami kebingungan ini sehingga terjadilah lirik itu. Sebenarnya harapannya tuh lebih biar repetitif aja, biar lebih gampang. Tapi aku menemukan lagu itu juga tanpa rencana sih sebenarnya Kak. Aku menemukan lagu itu di jam 3 pagi. Aku karena nggak bisa tidur, tiba-tiba aku pengen tulis aja gitu. Baru cuman ada lirik. Dari lirik yang ada, aku nggak menemukan refnya, lama banget nggak menemukan refnya. Sampai akhirnya ketemu refnya. Tapi aku nggak tahu nada untuk di bait-baitnya. Jadi kayak aku kepikiran terus di refnya, aku kayak kenapa keulang-ulang terus ya gitu. Dan aku merasa bahwa aku harus menemukan nada di baitnya karena kosong banget gitu. Sampai akhirnya butuh 3 bulan untuk aku bisa menemukan satu lagu. Aku nggak bisa main alat musik, jadi aku butuh teman aku untuk membuatkan musiknya. Jadi aku selalu yang kayak gini ya nadanya ya, gini. Aku sangat manual banget. Jadi karena adanya di sini. Iya, dari sini gitu. Dari sini. Jadi kayak aku pakai namanya voice recorder dan dibantu menggubah lagu itu untuk lebih lebih hikmat. Lebih grande gitu. Dan aku berharap bahwa lagu ini jangan hanya bukan untuk membuat orang nangis kayak melo iya, gitu. aku nggak mau. Aku berharap ya ini keinginan penciptanya Iya. Maksudnya aku berharap bahwa orang terbangkitkan gitu untuk kayak walaupun pahit, walaupun berat, tapi setelah kita mengusahakan segala daya, apalagi yang bisa kita lakukan? Gimana kalau kita serahin semua ke Tuhan? Gimana kalau kita hanya tinggal percaya dan setia? Iya. Gitu. Iya. Wow.
banyak orang yang dikuatkan pasti dari lagunya. Percaya dan setia. Cuma itu sebenarnya tugas kita. Iya. Dan lirik itu yang paling dipakai banyak orang yang pas dengerin lagu ini, kayak mereka selalu berhenti di lirik itu, kayak jadi tugas kita percaya dan setia aja. Iya, kelihatannya gampang tapi untuk hanya percaya gitu tanpa melihat, tanpa merasakan, bisa nggak gitu. Dan dalam keadaan apapun kita memilih untuk setia, bisa atau enggak gitu. Tapi hanya siapa, maksudnya hanya orang-orang yang benar-benar bisa benar-benar mengerti lagunya untuk benar-benar tahu bahwa kapan waktunya mereka bisa merealisasikan lirik-lirik itu, untuk benar-benar memahami rencana Tuhan. Iya, sangat setuju dan sangat relate banget. Percaya dan setia. Karena apalagi di masa-masa pandemi ini ya, maksudnya semua hal, there is so many uncertainty, ada banyak ketidakpastian. Dan sebagai manusia pasti kita cenderung, termasuk saya, gitu cenderung untuk ya udah kalau gitu ngapain ya, apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Dan kita mengusahakan, ya udah kita kerja lebih keras lagi gitu kan, berpikir lebih keras lagi, mencoba lebih banyak hal gitu kan. Dan kita akhirnya ya udah coba-coba, sometimes we become overworked. Kadang-kadang kita udah capek, terus tapi kok belum ada hasilnya, dan kita bahkan jadi bingung sendiri. Belum tentu berhasil. Belum tentu berhasil juga gitu kan. Ya tapi ya saya sangat bersyukur sih, karena saya kembali diingatkan bahwa no. Bukan tentang usaha, ya kan? Jadi bukan perbanyak usahanya, tapi mungkin kita harus lebih percaya, bukan lebih banyak usaha, tapi lebih banyak percaya. Ya, it's not just about doing more, but it's about trusting more. Ya, dan kalau kita percaya, ya yang di atas lebih tahu kok, yang di atas lebih pinter. Benar. Iya. Nah tapi memang ada juga sih beberapa yang pas dengerin lagu itu, mungkin karena kadang-kadang orang yang dengerin lagu dan suka dengan kata percaya dan setia, mereka akhirnya potong lagunya di part itu aja, sehingga mungkin ada juga yang akhirnya mendengar lagu itu kayak, ya nggak mungkin dong masa tugas kita percaya dan setia aja. Terus aku bilang kayaknya harus dengerin semuanya dulu, karena di sebelum kata-kata itu ada kata-kata, bagaimana bila ku serahkan semua dayaku. Jadi memang Tuhan juga mau kita berusaha dulu gitu, mungkin sampai habis-habisan gitu. Mungkin sampai sebaik atau semampu kita. Dan dari situ baru kita mungkin kayak berserah. Tapi bukan pasrah. Iya. Berserah tapi tidak menyerah. Bener, ada di lirik. Oke, nyanyiin dong, mumpung ada penciptanya dan penyanyinya. Jadi aku bikin ininya juga Kak, bahasa isyaratnya juga. Oke. Jadi ada video liriknya itu pakai bahasa isyarat. Aku pakai bahasa isyarat ya. Boleh. Bagaimana bila ku serahkan semua yang tersisa dari dayaku, bagianku hanya percaya dan setia, memahami baiknya rencanamu. Rencana. Wow. Ada satu kata kunci di situ. Memahami baiknya rencanamu. Memang kita harus tetap berprasangka baik. Walaupun keadaannya tidak baik. Betul. Tetap berprasangka baik. Walaupun yang dirasa di dunia ini sedang tidak baik. Tidak baik. Wow. Thank you so much for sharing. Sama-sama Kak Mary. Iya, saya yakin lagu ini pasti sangat memberkati banyak orang yang mendengarkan. Yang mungkin saat ini juga sedang banyak pergumulan, mungkin sedang banyak pertanyaan dalam hidupnya, dalam pikirannya. Ya semoga, saya yakin sih pasti sangat menguatkan mereka. Amin. Semoga bisa jadi teman. Iya, semoga bisa menjadi teman. Iya.
Ada dua hal yang sebenarnya aku masih penasaran nih. Boleh aku tanyain? Apa tuh? Iya, Aku mulai deg-degan. ya, jadi yang pertama, tadi kan kamu bilang ada satu lagu yang kamu pengen masukkan ke album. Pokoknya tentang yang Bunda Maria. Itu lagu apa? Jadi itu sebenarnya lagu dari almarhum Panche Pondat. Pada waktu aku masih kecil, aku sempat kayaknya nyawanya hampir lewat gitu. Aku di usia 2 tahun atau 3 tahun, aku juga lupa. Tapi waktu itu aku benar-benar masih kecil banget dan mengalami operasi pertama di perut aku karena aku terlalu banyak minum soda. Aku nggak tahu deh apa yang terjadi, tapi waktu itu aku dibawa ke rumah sakit dan aku opnam cukup lama. Dan satu-satunya memori yang paling aku ingat hanya ketika mamaku gendong aku pakai jari, pakai kain. Mamaku menyanyikan lagu Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga. Jadi lagu Ave Maria. Ave Maria. Aku minta lagu itu ke produser aku, dan produser aku bertemu dengan istri dari almarhum. Dan prosesnya sangat cepat gitu, dan akhirnya aku diberikan izin untuk menyanyikan lagu itu dengan versi aku gitu. Wow, tadi ngomongin tentang Mama In waktu digendong. Mungkin ya kayaknya di usia ini, ya ampun. Iya, ini mama aku, dan aku di tahun berapa ya ini ya? 95 mungkin, 95 sih. Iya. Mama aku tuh suka banget bikinin topi. Jadi aku punya banyak warna. Jadi setiap hari selalu pakai topi. Karena katanya kalau masih kecil itu suka ada yang suka main cium atau pegang-pegang kepala. Jadi kata mamaku karena takut jadi kayak ditutup gitu. Oke. Mamaku masih muda banget. Iya. Dan bener sih buktinya foto di baliknya nih. Memang kamu juga pakai topi. Oh iya. Iya, ini di Jogja. Pakai topi. Iya. Oh, masih kecil. Wow. Citra yang selalu ceria. Iya, dengan senyum manisnya. Ya, dan hari ini membawa sukacita juga buat kita semua. Amin. Ya, satu pertanyaan terakhir berarti buat Citra. Iya. Jadi tadi di awal kamu sempat menyebutkan, tapi tadi saya belum sempat nanya. Ada sebuah video yang pernah kamu tonton waktu itu. Oh, tentang Amerika. Iya, itu video apa? Untuk kamu yang ditinggalkan. Ya, ada banyak. Jadi awalnya karena video itu muncul di YouTube dan aku nonton satu kali, akhirnya membawa aku untuk subscribe. Thank you. Dan akhirnya membawa aku juga untuk lihat yang lainnya, bagaimana ketika dikecewakan, bagaimana menghadapi marah, bagaimana dan lain-lain. Dan momen itu tepat sekali di saat aku sedang sangat-sangat membutuhkan motivasi itu, dan itulah yang membawa aku untuk DM Kak Mary Riana. Iya. Aku adalah satu dari jutaan orang yang DM Kak Mary. Dan itu yang aku baru tahu hari ini pas lagi cerita. Makanya ini kesempatan yang tepat untuk langsung nodong Kak Mary untuk bilang kalau aku pernah DM Kak Mary dan pengen undang langsung, karena ini sebuah cerita yang fakta banget gitu. Aku bilang sama banyak orang ketika aku lagi sharing itu, talk show itu, aku bilang kayak aku nonton sebuah video dan itu yang aku share juga ke mereka, bagaimana ketika kita menghadapi marah, dikecewakan, sebenarnya mungkin kalau orang lain dengar motivasi itu kadang-kadang kayak nggak semudah itu, tapi nggak tahu kenapa pada waktu aku nonton video itu aku merasa kayak memang berat sih, tapi bisa kok dilalui gitu. Kayak ada kok caranya, tinggal mau dicoba atau enggak, atau at least coba aja dulu, biar tahu hasilnya gimana. Karena kadang kalau kita udah takut, kita hanya berhenti di takutnya gitu. Kita nggak sampai untuk memberanikan diri mencoba karena kita terlalu takut dengan hasil yang kita takutkan gitu. Tapi dari setiap kata-kata yang Kak Mary sampaikan itu luar biasa banget. Mungkin aku juga merasa Tuhan menyampaikan pesannya lewat video dari Kak Mary. Amin. Thank you.
saya percaya nggak ada yang kebetulan dan mungkin prosesnya agak mirip ya sama Citra. Setiap lagu yang dinyanyikan atau diciptakan itu sesuatu yang berdasarkan apa yang pernah kamu lalui gitu. Jadi kalau beberapa video saya khususnya semuanya yang di spoken word yang tadi salah satunya disebutkan itu sebenarnya semuanya itu berawal dari pengalaman pribadi. Jadi kayak video paling banyak yang sampai hari ini tuh ketika kamu sedih dan menderita itu adalah curahan hati yang pernah saya alami prosesnya. Nah, cuma biasanya setelah itu sudah berakhir, ya itu proses untuk saya mengeluarkan semua hal yang sudah saya lalui dan bagaimana cara menguatkan saya sendiri. Itu biasanya pengeluarannya ya lewat tulisan-tulisan yang akhirnya saya jadikan spoken word gitu. Nah, makanya termasuk juga ya itu ya kenapa doa belum terjawab lah ya kan, 5 fase ya, aku merasa bahwa itu kayak Kak Mary membawakannya dengan senyum-senyum, tapi rasanya tuh kita nontonnya nangis kan. kita nontonnya kayak gimana sih kita melalui ini gitu. Tapi aku buatnya juga sambil nangis. Gitu ya. Oke. Itu tuh fun fact juga ya. Iya. Dan itu juga satu hal yang mulai 2 tahun terakhir ini aku juga mulai kembali lagi journaling gitu untuk bisa mengungkapkan, karena kan kadang-kadang momen-momen seperti ini, perasaan-perasaan yang kita alami itu akan lebih baik untuk kita bisa menjurnalkan itu supaya kita bisa ingat kembali ya, dan semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk menguatkan kita dan siapapun juga yang suatu saat nanti mungkin membutuhkannya gitu. So I'm so happy, thank you. Sama ternyata sebelum kita hari ini bertemu, video-video kita saling menguatkan. Iya, aku sangat dikuatkan juga dengan lagu-lagunya dari tadi, Citra. Waktu pertama kali aku diajak sini, aku tanya, tahu aku sampai kayak oh my god, kayak ini akan jadi momen yang pasti mendebarkan, karena aku pengen banget, kalaupun memang pada waktu itu akhirnya kita belum berkesempatan untuk ketemu, tapi one day kalau misalnya Kak Mary bikin seminar atau apa gitu, kayak aku pengen duduk di situ, dan kalau misalnya ada kesempatan aku mau bilang kayak thank you. Aku mau bilang terima kasih secara langsung karena sudah menjadi bagian dari keselamatan di hidup aku gitu. Iya, thank him. Mempertemukan kita dengan caranya yang ajaib, dan sekarang kita baru tahu ternyata. Dan ini ternyata mungkin bagian dari rencananya ya. Kita bisa ketemu. Iya. Dan matching, betul. Ya, nggak ada yang kebetulan. It's all by His grace. Dan thank you so much. Aku juga mau ngucapin terima kasih banget. Kamu udah sangat mau membagikan your spiritual journey. I know it's not easy, tapi sangat dikuatkan sih. Buat saya pribadi juga sangat dikuatkan, dan lagu Rencanamu inilah saya yakin juga pasti akan memberikan begitu banyak kekuatan, khususnya untuk orang-orang yang mungkin saat ini hilang harapan. Ya, banyak hal yang hilang dan berkurang selama 2 tahun terakhir ini. Ya, tapi satu hal yang gak boleh hilang harapan. Tetap berprasangka baik, berucap baik, tetap jadi baik, dan tetap jadi baik. Thank you sekali lagi. Thank you for having me. Sama-sama, sukses. Dan saya yakin semua orang punya cerita, dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Dan semoga cerita dari Citra, cerita Citra hari ini bisa membawa pelajaran berharga juga buat semuanya yang sedang menonton. Sukses terus, dan buat semuanya yang pengen subscribe bisa ke channel YouTube-nya Citra Scholastica. See you all. Thank you. Terima kasih. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.